Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita segenap rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Khususnya pada pagi hari ini Allah kembali berikan kepada kita taufik dengan kudrah dan inayahnya untuk kembali hadir dalam majlis tadabbur ilmu, tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini insya Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita doakan untuk segenap keluarga dan keturunan beliau beserta para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran Suratul An'am dimulai dari ayat 125 sampai 130. Baik Bapak dan Ibu, kita sekarang masuk kepada tadabbur ayat-ayat yang tadi telah kita dengarkan bersama. Suratul An'am 125 ya sampai 130. Baik, di ayat yang 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Baik, sebelum kita masuk pada tadabbur ayat ini, kita lihat kembali di halaman yang sebelumnya ya. Apa kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Ternyata memang masih berkaitan langsung. Jika di hari kemarin kita membahas tentang bagaimana Allah mengatakan mulai dari ayat 122 ya. Allah mengatakan apakah sama antara orang yang tadinya dalam kematian seperti mayat karena tidak menerima keimanan, tidak beriman kepada Allah, hidup dalam kejahilian, apakah mereka sama dengan yang kemudian Allah hidupkan jiwanya dengan Islam dan Allah berikan cahaya dalam kehidupannya yang digunakan untuk berjalan di hadapan manusia, tentu tidak sama dengan orang-orang yang senantiasa berada dalam kegelapan, semisal Abu Jahal ya, Abu Lahab dan gembong-gembong kafir Quraisy yang lain yang tidak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah juga jelaskan bahwasanya memang sudah takdir Allah menjadikan ada sekelompok orang yang menjadi apa namanya pemuka-pemuka kezaliman, pemuka-pemuka yang menentang agama Allah ya, dan itu Allah jadikan di setiap tempat ada saja golongan orang yang memang berbuat makar ya. Kemudian di ayat yang 124 Allah juga mengatakan bahwasanya orang-orang kafir tersebut meminta kepada Rasulullah agar diturunkan kepada mereka mukjizat ya. Namun Rasulullah menjawab, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalat. Allah lebih tahu kepada siapa akan memberikan mukjizat. Kalaupun Allah akan menurunkan mukjizat tentu bukan kepada orang semisal mereka ya, yang sombong dan takabur ya dan ingkar kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat yang 125 ini Allah mengatakan masih berkaitan tentu dengan cerita yang sebelumnya, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa yang Allah menghendaki, faman yuridillahu, barang siapa yang Allah menghendaki an yahdiyahu, untuk memberi kepadanya petunjuk, apa yang Allah lakukan? Yashrah sadrahu lil Islam. Maka Allah akan melapangkan, membukakan hatinya, dadanya untuk memeluk agama Islam. Ya. Nah, seperti yang saya jelaskan beberapa hari lalu, ayat ini memang kalau dipahami konteksnya turun kepada orang-orang kafir Quraisy, maka berarti maksudnya adalah bahwasanya barang siapa yang Allah inginkan untuk diberikan hidayah kepadanya, Allah bukakan hatinya untuk memeluk Islam. Betapa dulu Umar bin Khattab itu salah seorang gembong kafir Quraisy yang menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun dengan izin Allah, begitu beliau mendengar adiknya yang bernama juga Fatimah ya, ketika beliau akan mengunjungi adiknya yang sudah diisukan santer di kota Mekah telah memeluk dan percaya kepada agamanya Nabi Muhammad, beliau datang ke rumah adiknya. Namun sebelum beliau mengetuk pintu, beliau mendengar adiknya tersebut membaca Al-Quran, yaitu surat Thaha ya. Di situ gemetar badan beliau, ya, gemetar dan akhirnya
mendapat hidayah di situ ya. Kemudian beliau menyatakan keislamannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu cara Allah memberikan petunjuk kepada manusia. Yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan hatinya, Allah bukakan hatinya, Allah tundukkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Nah, itu dulu dalam konteks ayat ini turun kepada Rasulullah di zamannya. Nah, untuk kita hari ini ya berlaku hal yang demikian. Kalau Allah menghendaki seseorang ya, baik dia itu non-muslim, bahkan begitu juga muslim itu sendiri ya. Karena banyak juga muslim-muslim hari ini yang meskipun dia beragama Islam, tapi Islamnya lahir dari orang tuanya, bukan karena memang keyakinannya sepenuhnya ya. Sehingga kita lihat betapa banyak orang-orang Islam yang tidak menggambarkan hidupnya seperti orang Islam yang semestinya ya. Bahkan dia tidak melakukan ibadah-ibadah yang seharusnya dilakukan, yang wajib-wajib. Dan demikian juga dengan suluk, akhlak, tingkah laku, perilaku dan lain sebagainya yang tidak menunjukkan sama sekali karakter seorang yang beragama Islam. Maka kepada orang seperti ini juga Allah bisa berikan hal yang serupa. Ketika Allah menghendaki memberinya petunjuk ya, tentu dengan beberapa asbab ya, beberapa sebab, tidak begitu saja ya. Ketika Allah melihat suatu sebab, maka Allah yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan hatinya, bukakan hatinya, Allah tundukkan jiwanya, dadanya untuk masuk kepada agama Islam ya. Bagi orang sudah Islam, yang tadinya sudah Islam, mungkin dia sudah sholat ya, tapi masih separuh-separuh di dalam menerima Islam. Kalau Islam baru dianggap di masjid saja, sedangkan untuk urusan di rumah tangga dia pilih konsep yang lain, untuk urusan di kantor dia pilih konsep yang lain. Maka ketika Allah menghendaki hidayah untuk orang tersebut, semakin Allah bukakan hatinya untuk mengimplementasikan Islam itu di seluruh aspek dan lini kehidupannya. Sehingga tidak ada lagi rasa minder, rasa tidak suka, rasa a priori terhadap apapun bentuk daripada syariat Islam itu. Nah, dalam penjelasan kitab tafsir, ya, ketika ayat ini turun, ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum ajmain, mereka bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ayat ini ya? Bagaimana Allah menjadikan dada seseorang itu lapang menerima Islam? Maka kata Rasulullah SAW, ya, ketika seseorang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan dadanya itu yansyarih, yansyarih wa yanfasih ya, menjadi lapang, menjadi plong begitu ya, menjadi tunduk dan ikhlas, tidak merasa berat sedikit pun untuk menjalankan agama Islam ini. Lalu eh, sahabat bertanya, ya, bagaimana bentuk jiwa itu dilapangkan oleh Allah? Dada itu dilapangkan oleh Allah. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Idza nazala nuru fil qalbi insyaraha lahu sadru wanfasah." Kalau nur Allah, tadi kita sebut di ayat sebelumnya, Allah berikan kepada mereka nur yang Allah jadikan dengan nur itu, mereka berjalan di tengah-tengah manusia, maka demikianlah Allah memberikan ketenangan, insyirah itu. Allah berikan kelapangan di hati manusia, di hati hamba yang dia pilih tersebut, yaitu Allah berikan kepadanya cahaya yang menerangi jiwanya, yang menerangi hatinya sehingga jiwanya menjadi lapang, ya, menjadi plong, menjadi tenang dan tentram. Qalu fahal lidzalika ayatun yu'rafu biha. Para sahabat lanjut bertanya, ya Rasulullah, apakah ada tanda orang-orang yang telah diberikan nur dalam kehidupannya itu oleh Allah? Apakah ada tanda yang bisa kita lihat atau mungkin bisa kita rasakan dalam diri kita sendiri? Apa bentuk bahwasanya kita telah diberi hidayah oleh Allah dan ada cahaya dalam kehidupan kita? Maka Rasulullah menjawab, ada tiga tandanya. Ya, ada tiga tanda orang yang telah diberikan hidayah Islam oleh Allah, dibukakan hatinya untuk memeluk Islam secara kafah, secara sempurna, tidak lagi separuh-separuh. Ya, tidak hanya sekedar sholat tapi masih membuka aurat, tidak hanya sekedar sholat tapi masih membiarkan anak istri tidak menutup auratnya atau tidak menegakkan agamanya. Tidak hanya sekedar itu, bahkan juga mulai merapikan muamalahnya, menjauhi perkara-perkara riba di dalam transaksi ekonominya, ya, melakukan akhlak-akhlak yang Islami dan seterusnya dan seterusnya. Maka tandanya kata Rasulullah ada tiga. Yang pertama adalah al-inabatu ila daril khulud. Orang yang mendapatkan hidayah, ya, dibukakan hatinya oleh Allah, mendapatkan hidayah Islam dan dijadikan di hatinya cahaya, an-nur, maka yang pertama yang akan dia rasakan adalah al-inabatu ila daril khulud. Orang ini akan merasa semakin rindu, semakin tidak sabar untuk berjumpa dengan kampung akhirat, ya. Semakin rindu rasanya kapan kita akan sampai ke akhirat sehingga berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah dan menikmati indahnya kehidupan surga, berjumpa dengan
segenap para pendahulu kita, orang-orang yang kita cintai, ibu kita, ayah kita, ya, suami, mungkin istri, mungkin anak yang telah mendahului, sehingga dia merasa rindu yang sangat kuat, ya, rindu yang bersangatan kepada kampung akhirat, dan dia tahu bahwasanya akhirat itulah sebaik-baik kehidupan. Akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, yang kekal dan abadi. Adapun dunia ini adalah kehidupan yang fana, yang hanya sebentar kita di sana, tempat kita bersinggah, kemudian kita akan kembali kepada kampung kita yang asli, yaitu al-akhirah, ya. Maka ini yang pertama, orang kalau sudah dapat petunjuk hidayah, memeluk agama Islam yang sempurna, yang paripurna, yang kafah, maka tanda yang pertama, dia akan merasakan dalam hatinya sebuah kerinduan yang sangat dahsyat kepada kampung akhirat, yang tentunya bukan hanya sekedar rindu begitu saja, membuat dia mulai merapikan kehidupannya, merapikan perilakunya, merapikan ibadahnya, agar supaya dia sampai ke kampung akhirat itu dengan selamat dan memperoleh kebahagiaan nanti di sana. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, wattajafi andaril qulub, ya, wattajafi andaril ghurur. Artinya orang yang mendapatkan hidayah Islam, ya, mulai diberikan nur hidayah dalam hatinya oleh Allah kepada Islam itu, dia akan semakin merasakan kurangnya kecintaannya kepada dunia. Mulai lemah syahwatnya, nafsunya mengejar dunia. Yang tadinya pagi, nggak kenal siang, sore dan malam, semua selalu mengejar dunia, sampai lupa ibadah, lupa istri, lupa anak, karena berlomba-lomba mengejar dunia, seperti Allah katakan dalam surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh berlomba-lomba mengejar dunia telah menghancurkan kalian, telah melenakan kalian, yang itu hanya sampai kalian berkunjung ke dalam kubur kalian sendiri, ya. Begitu seseorang telah masuk kubur, tuntas habis semua perlombaan tersebut. Maka orang yang mendapatkan hidayah Islam, ya, Allah bukakan hatinya, Allah berikan nur di dalam jiwanya, dia akan menjadi orang yang tidak begitu tamak lagi mengejar dunia, ya. Tidak begitu bersemangat lagi dalam artian tidak bersangatan keinginannya untuk mengejar dunia sehingga melupakan apa-apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu maksudnya juga bukan berarti tidak mengejar dunia sama sekali, ya. Kita hidup di dunia diperintahkan oleh Allah untuk berusaha, mencari rezeki, mencari keutamaan Allah. Bahkan Allah memerintahkan kita juga kalau bisa menjadi orang yang kaya, ya, sehingga kita bisa berinfak, bersedekah, memberikan kontribusi untuk kejayaan agama Islam. Maka selagi usaha yang kita lakukan di dunia itu tidak memalingkan kita, tidak membuat kita kurang atau bahkan terlupa beribadah kepada Allah, ya, justru itu adalah ibadah itu sendiri, ya. Karena kita bekerja, mencari rezeki, berdagang, berbisnis, dan lain sebagainya. Ketika kita niatkan, kita dedikasikan secara keseluruhan untuk kepentingan ibadah, kepentingan agama Allah, maka justru itulah juga bagian daripada ibadah yang sangat utama. Namun yang dimaksud di sini adalah mulai berkurang ketamakannya, mulai berkurang kerakusannya untuk mengejar dunia, sehingga dia tidak lagi merasa sedih, merasa cemburu melihat orang lain yang terus berpacu mengejar dunia, sementara dia mulai mendapatkan hidayah. Dia sadar bahwasanya sesungguhnya sekuat apapun usaha yang dilakukan, sebanyak apapun hasil yang didapatkan, semuanya akan dia tinggalkan. Semuanya akan dia tinggalkan, ya, dan tidak ada yang dia bawa ke dalam kehidupannya di dalam kubur, ya, kecuali hanya sehelai atau dua helai kain kafan, dan adapun yang akan menjadi temannya sesungguhnya adalah amal ibadahnya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, orang yang mendapatkan hidayah Islam ini, maka dia akan melakukan al-isti'dadu lil mauti qabla al-maut, ya, qabla al-faut. Al-isti'dadu lil mauti qabla al-faut. Mulai dia bersiap-siap diri, menyiapkan menyiapkan dirinya untuk menjumpai kematian yang pasti itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang memiliki jiwa, nyawa pasti akan menemui kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian banyak lari daripadanya itu, sesungguhnya dia akan menjumpai kalian. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian bersembunyi, kalian berada, maka kematian itu akan menjumpai kalian meskipun kalian bersembunyi di dalam sebuah peti besi yang kuat sekalipun, maka kematian itu pasti datang. Maka seseorang yang dapat hidayah Allah, dia mulai menyiapkan dirinya untuk kematian tersebut. Menyiapkan di sini bukan berarti mulai beli kain kapan, beli bunga-bunga wangi-wangi, bukan, ya. Bukan nunjuk di mana nanti dikuburkan, ya itu juga boleh tentunya. Tapi yang dimaksud di sini adalah mulai merapikan ibadahnya, ya. Yang mungkin sholatnya masih bolong-bolong, ya, atau kurang berkualitas sholatnya, asal sholat saja, mulai dirapikan, ya. Atau mungkin
Ada yang masih melakukan maksiat, baik yang terang-terangan maupun yang diam-diam, mulai dirapikan semua. Atau mungkin masih ada yang bertransaksi dengan riba dalam ekonomi, dalam kehidupannya, mulai dirapikan semua. Ya, dan mulai dia membersihkan hisabnya, membersihkan catatannya dengan manusia. Jika ada pernah menzalimi manusia, mulai dia berusaha meminta maaf, mengembalikan kezaliman tersebut. Jika punya hutang, mulai dia melunasi hutangnya. Apapun yang menghalangi dia untuk sampai kepada kehidupan akhirat yang bahagia tadi, maka dia mulai rapikan semuanya. Ini yang dimaksud dengan al-isti'dad ilal mauti atau lil mauti qabla al-faut. Sebelum hilang atau pupus kesempatan untuk mempersiapkan diri menjumpai kematian tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah di apa namanya di ayat ini sebaliknya Allah mengatakan wa may yurid ayyudillahu. Jadi kita sudah saya siapa yang Allah tunjuki kepada Islam, Allah bukakan hatinya, ya Allah lapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Tadi sudah kita jelaskan. Dan sekarang sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu, barang siapa yang Allah berkehendak untuk menyesatkannya. Ya, tentunya di sini bukan berarti Allah itu bersifat otoriter ya, suka-sukanya mau kasih daya siapa terserah Allah, mau menyesatkan siapa terserah Allah, bukan. Tentu sesuai dengan indikasi yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri. Seperti orang-orang kafir Quraisy ya, yang kemarin kita ceritakan, bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab itu telah tahu sesungguhnya kebenaran agama Islam. Dan mereka tahu sesungguhnya Al-Quran itu mukjizat. Bahkan mereka mengaku lemah untuk tidak bisa membuat semisal Al-Quran itu. Tapi karena kesombongan, keangkuhan, maka mereka yang memilih jalan kesesatan itu sendiri ya. Maka barang siapa yang Allah ingin menyesatkannya, ya ja'al sadrahu dayyiqan haraja. Allah jadikan dadanya itu sebaliknya ya. Kalau tadi hidayah itu mengantarkan kepada kelapangan, ketentraman, kedamaian, maka orang yang disesatkan oleh Allah, Allah jadikan dadanya itu dayyiqan haraja, sesak dan terasa sempit ya. Nah, di sini bisa jadi memang dada fisiknya yang sesak dan sempit, tapi kita lebih cenderung mengatakan ini adalah jiwanya ya. Jiwanya, perasaannya. Allah jadikan hidupnya itu sesak dan sempit. Meskipun kita lihat ya banyak juga orang-orang kafir yang kelihatannya happy, bahagia begitu ya. Tapi sesungguhnya itu adalah kebahagiaan yang semu. Karena mereka tidak punya gantungan kepada Allah, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan diri mereka sendiri. Mereka tidak memiliki tali itu. Kalau orang Islam, dia ada semacam tali yang mengikat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir ya, meskipun kita lihat mereka kaya raya, mereka apa namanya memiliki profesi yang luar biasa dan menjalani kehidupan dunia dengan mewah, dengan bahagia, tapi sesungguhnya batin mereka itu penuh dengan sesak dan sempit ya, dayyiqan haraja, sudah sesak sempit lagi ya. Ka'annama yas'adu fis sama. Allah berikan permisalan bagaimana sesak dan sempitnya dada orang yang disesatkan oleh Allah. Ka'annama yas'adu fis sama. Seperti seakan-akan dia naik ke atas langit. Ya, seperti dia naik ke atas langit. Nah, dalam ayat ini seperti yang pernah saya sampaikan, Bangun ya, eh, Ana ya. ada terdapat Nah, sinyal ilmu pengetahuan ya. nah, Ya, mohon maaf, Ibu yang bocor. Tolong dimatikan. Ya. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang mendaki ke langit. Dulu 1445 tahun yang lalu tidak ada orang menemukan bagaimana eh, fenomena atau fakta yang akan dirasakan ketika seorang naik ke atas di saat oksigen mulai berkurang, maka yang terjadi adalah dadanya akan semakin sempit. Ya, dia akan sesak karena oksigen berkurang ya. Nah, ayat ini sudah 1445 tahun yang lalu menyatakan bahwasanya ketika manusia naik ke langit menuju ke atas, maka dia akan semakin merasakan sesak dan sempit rasanya dadanya tersebut karena memang oksigen itu sudah mulai berkurang. Ini salah satu bentuk mukjizat ilmu daripada Al-Quran ya. Sinyal-sinyal ilmu yang sama ternyata fakta-fakta ilmu pengetahuan hari ini dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah kata Allah, dengan dijadikannya oleh Allah perasaan dayyiqan haraja ya, orang-orang yang tidak mau menerima Islam itu hatinya sempit, hatinya sesak dan penuh dengan kedengkian, amarah kepada orang-orang Islam, tidak pernah merasakan kebahagiaan yang hakiki. Maka kata Allah, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah jadikan kotoran ya, semacam jiwa yang kotor, rasa dengki, rasa buruk hati, apa namanya busuk hati, rasa apa lagi? Jiwa yang kotor intinya ya.
'alal ladzina la yu'minun, kepada orang-orang yang tidak mau beriman. Jadi orang yang tidak beriman itu sebetulnya memiliki jiwa yang kotor ya. Karena dia tidak mendapatkan nur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah mengatakan, "Wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun." Dan inilah itu adalah Al-Quran atau Islam itu sendiri. Siratu rabbika mustaqima, jalan Tuhanmu yang lurus, ya. Wahyu Allah yang Allah berikan dari Al-Quran menjadi agama Islam. Kata Allah, inilah sesungguhnya jalan Tuhanmu yang lurus, yang Allah berikan kepada kita. Qad fassalnal ayati liqaumi yadhakkarun. Dan sungguh kami telah jelaskan sejelas-jelasnya. Kami rincikan ayat-ayat kami melalui wahyu-wahyu Al-Quran, melalui tanda-tanda alam, tanda-tanda yang terdapat dalam tubuh. Liqaumi yadhakkarun, bagi kaum atau manusia-manusia yang mampu mengambil pelajaran ini. Allah telah jelaskan semuanya bahkan dengan sangat rinci ya. Lahum darus salami inda rabbihim. Bagi kaumun yadhakkarun tadi, kaum yang berfikir tadi mengambil pelajaran, Allah sediakan lahum darussalam inda rabbihim. Bagi mereka itu Allah sediakan darussalam. Darussalam adalah perumpamaan atau nama lain daripada surga ya, kampung kedamaian. Assalam salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, rumahnya Allah. Itu surga ya, darussalam. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, Allah berikan bagi mereka itu darussalam yang inda rabbihim ya, di sisi Tuhan mereka mereka tinggal, wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun, dan Allah itu akan menjadi pelindung mereka disebabkan apa-apa yang mereka kerjakan ya, baik itu di dunia apalagi nanti kelak di akhirat ya. Di ketika seseorang beriman kepada Allah, Allah akan menjadi walinya. Allah akan menjadi wali dalam artian Allah akan menjadi pelindung dan penolongnya bima kanu ya'malun, atas apa-apa yang dulu mereka kerjakan di atas dunia ya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, wa yauma yahsyuruhum jami'a, dan pada hari yaitu hari kiamat, yahsyuruhum jami'a, di mana Allah menghimpun mereka semua. Manusia-manusia yang ingkar itu termasuk juga semua manusia ya, tapi di sini Allah berikan kepada orang-orang kafirin, musyrikin. Dan pada hari kiamat, di saat Allah mengumpulkan, menghimpun mereka semua di padang mahsyar, Allah akan menyeru ya. Allah akan menyeru. Disuruh oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah, bukan saja manusia ya, bangsa jin pun juga dikumpulkan oleh Allah. Allah mengatakan, ya ma'syaral jinni, wahai sekalian golongan jin, iblis, syaitan ya. Qad istakthartum minal insi. Sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia. Ya, telah sukses kalian kata Allah. Mabruk ya, selamat kalian telah sukses menyesatkan banyak sekali daripada anak cucunya Nabi Adam, manusia. Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal. Wahai sekalian golongan jin, sesungguhnya kalian telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi, dan sebaliknya berkata juga kawan-kawan mereka, ya, partner-partner mereka, sohib-sohib mereka dari kalangan manusia, ya, temannya jin tadi tentunya ya, sohib-sohibnya jin, partner-partnernya jin, kawan-kawannya jin tadi, mereka juga berkata kepada Allah, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Ya Allah, sesungguhnya saat kami telah saling mendapatkan kesenangan sebagian kami dengan sebagian yang lain. Artinya kami telah bersenang-senang dengan jin itu. Bagaimana cara jin bersenang-senang dengan manusia? Ya, dalam kitab tafsir dijelaskan dari riwayat para sahabat, bentuk bersenang-senangnya manusia dengan jin ya adalah ketika mereka melewati suatu tempat, melewati suatu sungai, misalkan, yang mungkin ini sering dilakukan oleh orang tua kita dulu dan mungkin masih ada hari ini ya. Ketika lewat di sebuah pohon yang besar, pohon beringin, ya, lalu mengatakan permisi, apa? Permisi, Ndoro gitu ya. Atau permisi kalau di kampung saya dibilang inyia gitu ya, dibilang inyia, makhluk halus lah gitu. Dia takut mendapat mudarat. Seandainya ketika lewat di pohon tersebut, ya dia harus minta izin, ya kami mohon izin. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana manusia bersenang-senang dengan jin. Artinya menyenangkan hati jin tersebut, menunjukkan ketundukan kepadanya, kepatuhan kepadanya, dan meminta perlindungan kepadanya. Dan sebaliknya, bagaimana jin bersenang-senang dengan manusia, ya di mana dia berhasil membuat manusia tersebut mengagungkannya, menghormatinya, ya, bahkan menyembahnya dan meminta perlindungan kepadanya. Jadi eh, kawan-kawan mereka di golongan manusia mengatakan, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Kami telah saling bersenang-senang satu sama lain dengan cara yang tadi ya.
saling menyanjung, saling memuji, saling meminta perlindungan, saling menyokong dan seterusnya dan seterusnya. Wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana, dan akhirnya kami telah sampai hari ini kepada ajal kami yang telah Engkau tentukan. Ya, ternyata kami hari ini mati juga ya Allah. Kami pikir dulu kami tidak mati, ya, tapi ternyata sampai juga kami kepada ajal yang telah Engkau tetapkan, ya. Nah, tentu ini sebuah kesedihan yang luar biasa mereka rasakan. Qala, kemudian Allah berkata kepada mereka, "An-naru mathwaakum," kata Allah, nerakalah tempat tinggal kalian semua. Ya. Allah katakan kepada ma'syaral jinni wal insi tadi, segenap jin dan manusia yang dulu saling bersekongkol di dunia, maka kata Allah, "An-naru mathwaakum." Neraka tempat tinggal kalian semuanya. Khalidina fiha, kalian akan kekal semuanya di sana. Illa masya Allah, kecuali jika Allah berkehendak lain, ya. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Tuhanmu itu hakimun alim, maha bijaksana dan maha mengetahui. Illa masya Allah, ya. Barangkali di sini mungkin ada orang-orang yang tidak sampai kekal, ya. Eh, dalam artian kekal selama-lamanya, tapi memang Allah azab dengan waktu yang lama sekali. Sehingga ketika Allah melihat, ya, telah sampai waktunya, kemudian orang tersebut dikeluarkan daripada siksaan api neraka jahanam tersebut. Ya, itu pun kalau Allah berkehendak. Kalau Allah tidak berkehendak, maka tentu itu tidak akan terjadi. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kata Allah, di atas tadi Allah ceritakan, kami jadikan, kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadikan sebagian yang lain sebagai teman, ya, saling sokong menyokong, saling bahu membahu dan membantu, bima kanu yaksibun. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan, ya, nasib, ya, jatah atau eh, keadaan daripada orang yang zalim sebagian dengan sebagian yang lain atas apa-apa yang dulu mereka kerjakan di atas dunia. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya ma'syaral jinni. Ya, yang terakhir yang kita tadabburi pada pagi hari ini, Allah menyeru kepada segenap ma'syaral jinni wal insi. Ya ma'syaral jinni wal insi. Wahai sekalian golongan jin dan manusia. Kata Allah. Semua, ya, disuruh oleh Allah. Karena memang Allah di samping mengutus nabi kepada bangsa jin, manusia, Allah juga utus kepada jin, ya. Alam ya'tikum rusulun minkum. Apakah tidak pernah datang kepada kalian rasul-rasul di antara kalian? Yaqussuna alaikum ayati. Mereka menceritakan dan menyampaikan kepada kalian ayat-ayat. Jadi Allah mempertanyakan kepada orang-orang kafir, ya, baik dari kalangan jin dan manusia yang begitu banyak ternyata jumlahnya nanti di akhirat. Allah mempertanyakan, wahai sekalian jin dan manusia, tidak pernahkah datang kepada kalian semua utusan-utusanku dari golongan kalian sendiri? Yaqussuna alaikum ayati. Yang mana mereka menceritakan, menyampaikan kepada kalian semua ayat-ayatku. Ya. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan tidakkah mereka itu dulu pernah memperingatkan kalian, mewanti-wanti kalian, liqa'a yaumikum hadza, terhadap hari pertemuan engkau aku dengan kalian hari ini, ya, itu hari hisab. Qalu syahidna. Lalu mereka menjawab, syahidna, kami bersaksi benar ya Allah. Syahidna ala anfusina. Kami bersaksi atas diri kami semuanya bahwasanya benar telah datang kepada kami dulu rasul-rasul engkau, ya, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Tapi terjadi, ya, qalu syahidna ala anfusina. Kami bersaksi ya Allah bahwasanya benar engkau telah mengutus para rasul tersebut. Wa gharrathumul hayatud dunya, tapi yang terjadi apa? Mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Ya, mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia karena kesenangan dunia yang mereka kejar, ya, karena ambisi, mengejar kekayaan, mengejar kedudukan, kekuasaan, maka mereka telah tertipu daya oleh dunia. Wa syahidu ala anfusihim, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwasanya benar mereka dulu di dunia lalai, mereka ingkar, mereka takabur dan seterusnya, dan mereka akhirnya bersaksi atas diri mereka annahum kanu kafirin, bahwasanya mereka itu dulu memang di dunia ingkar atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ini tadi
tadabbur ayat-ayat yang telah kita sampaikan. Saya memandu pemahaman kita terhadap ayat-ayat ini dan menambahkan beberapa informasi yang kita dapatkan dari sejumlah referensi. Mudah-mudahan tadabbur kita pada pagi hari ini semakin menambah kesadaran kita untuk memeluk agama Islam ini secara lebih sempurna lagi, lebih kafah lagi, ya, di mana insya Allah dengan itu Allah akan berikan kepada kita balasan, yaitu sebuah kehidupan di Darussalam, di surganya Allah, ya, dan kemudian Allah menjadi penolong kita baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu, dan mohon maaf jika ada salah dan khilaf dan kekurangan penyampaian saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.